Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Janifan Prapta sempat menelusuri lokasi tempat pegawai ex-Jampitsus ditemukan tewas yang lokasinya sekitar 800 meter dari rumah kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus, tapi sudah cukup lama, puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Saudara, dalam kasus yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, hal yang menarik adalah orang yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga dari Febri Ardiansyah, yakni Sutrimo, sempat ditemukan tergeletak di depan Modern Aesthetic Clinic di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menarik perhatian masyarakat adalah lokasi dari Modern Aesthetic Clinic ini berdekatan dengan rumah dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Hampir sepekan garis polisi masih terpasang di klinik kecantikan kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru. Klinik yang sudah tidak beroperasi ini jadi saksi biru tewasnya Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Klinik kecantikan ini berada tak jauh dari rumah ex-Jampitsus. Kami mencoba menuju ke rumah ex-Jampitsus yang berada di kawasan Radio 1 Kramat Pela. Letak klinik dan rumah ex-Jampitsus yang berjarak 800 meter dapat ditempuh selama 5 menit. Berbeda dengan sebelumnya, tak ada penjagaan ketat dari rumah ex-Jampitsus saat ini. Yang menarik, saudara, tidak hanya di Modern Aesthetic Clinic, rumah ex-Jampitsus, tapi juga salah satu tempat yang mencuri perhatian adalah Cafe The Clan Signature yang ada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah ex-Jampitsus, klinik tempat Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, ditemukan tewas, hingga kafe tempat ditemukannya sejumlah uang bukti kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus sebagai tersangka berada di kawasan Jakarta Selatan. Jarak klinik kecantikan ini dengan rumah ex-Jampitsus hanya berjarak 450 meter. Sementara dari rumah ex-Jampitsus Febri ke kafe tempat bukti uang TPPU ditemukan berjarak 3 kilometer. Namun bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan selama 15 menit. Kafe ini jadi perhatian publik setelah polisi menggeledah tempat ini dan menemukan sejumlah uang miliaran rupiah sebagai bukti kasus tindak pidana pencucian uang. Praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian menduga ada modus pelibatan orang dekat ex-Jampitsus untuk menutupi praktik korupsi dan pencucian uang yang dilakukannya. Orang di sekitar daripada Febri Ardiansyah itu dilibatkan untuk menutupi kejahatan ini. Inilah menurut saya juga diduga dari analisa petunjuk bahwa Sutrimo juga berkaitan dengan itu. Oke, Anda meyakini itu ya? Iya, bukan meyakini. Petunjuk satu kepada petunjuk yang lain. Misalnya tentang rumah yang disentul, Dia bilang itu rumah memang rumahnya, tetapi dihibahkan dari mertuanya kepada cucunya. Semua orang-orang yang di dekat dia tentu akan dipakai untuk menutupi. Itu juga mungkin terjadi kepada Sutrimo. Kuasa hukum Febri Ardiansyah menolak mengomentari soal penyelidikan kematian Sutrimo. Hingga saat ini, polisi sudah 2 kali melakukan olah TKP di lokasi tempat pegawai ex-Jampitsus tewas. Namun polisi belum mengungkap penyebab kematian Sutrimo dan apakah ada unsur pidana dalam kematiannya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah saksi dan barang bukti sudah diperiksa polisi. Apakah ini cukup kuat untuk mengusut penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, dan membantah dugaan kematian Sutrimo terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus? Kita bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Mas.
Ya, saya ke Pak Ito dulu. Sudah diperiksa, kemudian saksi sudah diperiksa, bukti juga sudah dikumpulkan. Pertanyaannya lalu apa yang membuat polisi yang tidak kunjung mengungkap kasus ini? Kesulitannya di mana, Pak Ito? Kesulitannya sebenarnya yang utama adalah ini kan diduga adalah kematiannya ada tidak wajar ataupun wajar yang hanya dibuktikan melalui penyelidikan secara ilmiah ya, atau scientific crime investigation. Ini semuanya akan memudahkan apabila ada autopsi ya, ada autopsi yang kebetulan keluarganya tidak mengizinkan. Dengan autopsi dokter forensik ya, forensik itu akan bisa menentukan penyebab dari kematian, dan kalau memang tidak wajar baru kita akan mengkaitkan dengan kemungkinan terkait dengan peristiwa pidana. Ini kendalanya. Nah, sekarang tentunya polisi akan bekerja keras untuk bisa bagaimana mengumpulkan bukti-bukti lain di tempat kejadian. Kan tadi sudah disampaikan supir ambulan. Kan ambulan yang bawa juga dari tempat di mana almarhum lembaga almarhum yang bekerja ya. Saya kira dari kejaksaan. Nah ini kita juga tidak mau berspekulasi ya untuk masalah ini. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau keluarganya memberikan izin, maka untuk memastikan untuk untuk menghilangkan spekulasi seputar ini, tentunya kalau diizinkan kita bisa melakukan ekshumasi ya atau penggalian jenazah. Sehingga Anda mendorong proses dilakukan ekshumasi. Dan yang terbaru Pak Ito, polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo. Apa yang bisa digali, petunjuk apa yang bisa didapat dari pemeriksaan saksi dokter ini, Pak Ito? Ya, kalau dokter itu kan dia hanya pemeriksaan visum luar ya. Secara di luar saya itu kan tidak bisa mengatakan apakah yang bersangkutan itu korban itu adalah korban karena ada satu yang menyebabkan kematian. Yang kemudian juga tentunya polisi saat ini sudah memeriksa rekam jejak medis ya, daripada yang bersangkutan, apakah memang yang bersangkutan punya penyakit atau tidak. Ya itu tentunya yang bisa menentukan adalah kalau memang dilakukan autopsi ya. Jadi dokter, tapi kalau dokter yang biasa itu saya kira mungkin kesulitan ya untuk bisa menentukan secara pasti penyebab kematian daripada almarhum Sutrimo itu. Sehingga kalau Pak Ito lihat, kalau sudah dilakukan oleh TKP 2 kali, sudah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi maupun barang bukti, yang Pak Ito lihat apakah ini bisa dikategorikan apakah memang ada unsur pidana dalam kasus ini atau hanya kematian wajar menurut hemat Pak Ito? Ya, menurut saya sulit ya, karena kan sekarang yang bisa menentukan apakah almarhum itu meninggal secara wajar atau karena tidak wajar. Kalau tidak wajar, maka otomatis ini bisa dikaitkan ada peristiwa pidana yang harus didalami. Kemudian kalau dikaitkan dengan peristiwa lain ya, bahwa almarhum ini kan adalah orang dekat yang isinya secara logika akan menjadi sasaran utama daripada pemeriksaan. Kan kita akan menanyakan siapa orang-orang yang biasa masuk ke sana, tamu-tamunya, kapan, membawa apa. Ya, tapi sekarang Oke, saya ke Pak Usman. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Ito, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi kesulitan. Polisi hingga saat ini belum mengungkap kasus ini. Kalau dari hemat Mas Usman sendiri, apakah hanya kesulitan itu saja atau ada faktor lain? Ya, sedari awal. Ya, terima kasih. Bisa saja ada kesulitan-kesulitan semacam itu, tetapi memang sedari awal perkara ini sangat sensitif ya, terutama apabila benar ini berhubungan dengan katakanlah mantan Jampitsus yang sekarang ini sedang tersangkut skandal korupsi yang besar. Dan semakin ke sini kita semakin tahu bahwa Sutrimo adalah orang yang telah lama bekerja di tempat mantan Jampitsus, dan Sutrimo belakangan juga pergi ke kampungnya di Banyumas setelah terjadi penggeledahan dan diminta kembali oleh mantan Jampitsus. Nah, saya tidak tahu apakah sudah sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam konteks penggeledahan. Mungkin belum. Dan kalau seandainya belum, artinya ia masih merupakan saksi kunci yang sangat penting untuk membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Nah, kejadian kematiannya itu kan terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Dan kabarnya ia diminta langsung oleh Febri Adriansyah. Nah, selama ini memang tadi kita dengar sendiri, Sutrimo memang tinggal di rumah Febri dan
Bahkan dikabarkan juga ia adalah mandor saat pembangunan rumah di Radio Dalam tersebut. Nah, dengan kejanggalan-kejanggalan dari mulai keluarnya busa di mulutnya yang menunjukkan besar kemungkinan ia mengalami hal itu karena faktor racunnya bisa sianida, bisa yang lain gitu ya. Saya kira itu perlu penyelidikan lebih jauh. Yang kedua juga para pengantarnya, baik itu supir atau orang yang menghubungi klinik atau orang yang mengantar membopong jenazahnya juga terkesan menghindar gitu. Nah, jika ini memang banyak kejanggalan, maka besar kemungkinan ada unsur pidana. Dan jika ada unsur pidana itu artinya ia mungkin dibunuh. Dan jika ia dibunuh, maka itu artinya pembunuhan saksi kunci dalam skandal korupsi yang besar. Itu pula artinya itu adalah upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang yang memiliki informasi yang penting untuk menutupi kejahatan, membungkam orang lain, bahkan memberi pesan kepada siapapun saksi yang mungkin mengetahui perkara ini untuk tidak bekerja sama dengan penegak hukum atau untuk takut berbicara. Karena itulah saya meminta kepada kepolisian, khususnya jajaran Polda Metro Jaya untuk membongkar tuntas masalah ini, termasuk juga kepada LPSK untuk mengambil langkah proaktif dalam perlindungan saksi dan korban, mengingat status sosial keluarga Sutrimo bukanlah keluarga yang katakanlah berada dan berani mengambil risiko-risiko hukum atau risiko keamanan terkait dengan kematian Sutrimo. Sehingga Anda melihat apakah ada hubungannya timeline kematian dari Sutrimo dengan kasus ex Jampitsus yang tengah diusut juga oleh Kejaksaan? Besar kemungkinan itu berhubungan. Misalnya kalau kita lihat tanggal-tanggal penggeledahan itu kan kalau tidak salah tanggal 8, misalnya 9 atau 10 gitu ya. Lalu kemudian ia kembali ke Banyumas, lalu kemudian ia diminta kembali ke Jakarta, dan tanggal maupun lokasi gitu ya, waktu maupun lokasi kejadian kematiannya berdekatan dengan rumah Febri di Radio Dalam maupun juga kafenya yang ada di Cipete gitu. Dan sepertinya sebagai orang yang bekerja pada sebuah rumah, pada sebuah keluarga, kematiannya seperti diabaikan, seperti ditelantarkan, seperti tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab. Seandainya itu adalah seorang asisten rumah tangga di keluarga kita, dan kematiannya adalah kematian yang wajar, tentu kita ingin berusaha menyelamatkannya. Kita akan muncul, kita akan tampil, kita akan bicara dengan rumah sakit baik-baik. Saya adalah majikannya atau saya adalah bagian dari keluarganya, kerabatnya, dan saya meminta agar misalnya pihak rumah sakit, pihak klinik mengobatinya sebaik mungkin, atau saya meminta kepada kepolisian untuk membongkarnya. Nah, hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya terjadi semacam itu kan tidak terjadi. Sehingga Jadi, Anda melihat banyak sebaliknya. sekali kejanggalan ya. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam penyebab kematian dari Sutrimo ini. Kalau dari Pak Ito sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga dapat mengusut kasus ini secara tuntas? Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Usman tadi, ini bisa jadi kedugaan pembunuhan saksi kunci dalam kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, menurut saya kan kalau untuk bisa membuktikan peristiwa pidana, tentunya kita tidak hanya didasarkan kepada asumsi ya ataupun dugaan-dugaan, tapi itu menjadi petunjuk. Petunjuk itu kemudian dikembangkan menjadi pengolahan TKP sehingga kita bisa mendapatkan bukti-bukti lain. Kan penyidik sudah mengumpulkan CCTV yang ada di sana, keterangan saksi ya, saksi yang saat itu melihat keluarga korban, supir ambulan, petugas rumah sakit, serta mendalami rekam medis dan riwayat pemesanan ambulan yang sudah dilakukan. Kemudian juga di lokasi awal kan sempat tidak steril ya waktu olah TKP, sehingga pendalamannya bertumpu pada bukti lain yang masih bisa diverifikasi. Nah, saat ini kita juga tentunya meminta kalaupun keluarga ini membuat laporan, kan laporan ini menjadi dasar satu upaya penyelidikan. Ini kan sementara didasarkan kepada LI ya, laporan informasi daripada masyarakat. Kalau keluarga membuat laporan, kalau menilai ada kejanggalan, proses hukum ini akan bisa diperdalam secara lebih formal ya. Jadi saya kira saat ini polisi belum bisa menyatakan ada racun di lokasi kejadian ya, ataupun ada hal-hal penyebab yang tidak normal sebagaimana yang disampaikan Bang Usman Hamid. Tetapi itu merupakan petunjuk. Saya yakin saat ini teman-teman penyidik sedang mendalami, karena kalau kasus ini tidak terungkap dengan jelas, maka spekulasi ini akan semakin berkembang ya, apalagi dikaitkan dengan kasus yang sedang ditangani terkait dengan tersangka FA.
Saya kira ini satu saksi kunci. Saya sependapat dengan Mas Usman. Ini saksi kunci, sehingga harus betul-betul diperoleh kejelasan kepastian penyebab kematiannya. Sehingga ini yang penting ya Pak Ito ya, diperoleh kejelasan kematian dari Sutrimo ini. Kalau dari Mas Usman sendiri melihat apakah perlu dilakukan ekshumasi, otopsi untuk mengungkap sambil menunggu hasil ini, apakah untuk menentukan ada pidana atau tidak, itu apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga betul-betul kasus ini tidak bisa clear gitu di publik, tidak disangkut pautkan dengan hal lain? Ya, seandainya ini ada unsur pidana yang besar, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah hukum, termasuk ekshumasi dan juga otopsi. Seandainya setelah ada pengambilan katakanlah kandungan busa di dalam mulutnya, di dalam klinik yang bisa diberikan oleh dokter pemeriksanya, itu bisa jadi dasar bagi kepolisian untuk mengembangkannya melalui permintaan keterangan ahli racun, ahli arsen, ahli sianida, dan lain sebagainya. Selain juga ada keterangan para saksi yang saat ini sedang dalam konteks penyelidikan dan penyidikan di kepolisian gitu. Nah, di luar itu untuk ekshumasi maupun otopsi, sebenarnya itu adalah langkah hukum yang tidak digantungkan oleh persetujuan dari pihak keluarga. Filosofinya di dalam hukum pidana, sebuah peristiwa pidana itu bisa saja melibatkan orang terdekat, entah itu keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, logika bahwa otopsi atau ekshumasi itu harus mendapatkan persetujuan keluarga dan seandainya tidak disetujui, maka langkah itu tidak bisa dilakukan, itu logika yang tidak masuk akal. Sehingga Anda mendorong meskipun pihak keluarga tidak mengizinkan atau memberi izin dalam proses otopsi atau ekshumasi, tapi Anda mendorong polisi untuk melakukan otopsi atau ekshumasi untuk membongkar kasus ini sehingga hasilnya juga profesional ya. Kita nantikan seperti apa langkah dari polisi untuk mengungkap kasus kematian dari Sutrimo yang merupakan mantan dari pegawai dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Mas Usman atas perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat.